Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia. Nama M. Alvaro Ciputra, STB 5024, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Izin pada video kali ini saya akan membuat video tugas pengganti UAS mata kuliah Statistik, Manajemen Data, dan Metode Kuantitatif oleh Bapak Wido Cepakawari. Di sini kita diberikan judul data, judul penelitian, pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X. Seperti nampak di layar, ada beberapa kolom yang menunjukkan beberapa data. Yang pertama itu jenis kelamin. Karena di sini di data ini hanya ada laki-laki, maka kita harus mengumpamakannya itu jadi satu supaya gampang. Yang kedua itu kolom usia. Karena ini usia ini banyak dan terus memiliki renggang nilai, maka kita akan menggunakan rumus banyak kelas yang diumpamakan K, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu jumlah banyaknya data. 1 ditambah 3,3 dikali log 189 menjadi 8,51 dibulatkan menjadi 9. Selanjutnya kita akan mencari range atau jangkauan. Diumpamakan menjadi variabel I sama dengan titik tertinggi dikurang titik terendah dibagi banyaknya kelas. 60 dikurang 18 dibagi 8,51, maka akan didapatkan nilai 4,93 dibulatkan menjadi 5. Di data berikutnya, yaitu data vonis, sama seperti usia memiliki renggang nilai, maka digunakan rumus seperti mencari usia. Untuk memasukkan data codingnya itu kita menggunakan rumus IFS seperti di atas supaya tidak memasukkan satu persatu. Di data berikutnya itu pendidikan. Untuk coding pendidikannya saya menggunakan find and replace. Find and replace. Sama seperti kasus dan pembinaan, cara pengerjaannya seperti pendidikan. Di data berikutnya yaitu X total, ini harus dijumlahkan. Cara menjumlahkannya yaitu dengan cara menggunakan rumus sum. Sama seperti X, Y juga seperti itu, dijumlahkan menggunakan data sum. Langsung saja ke SPSS-nya. Tadi ada beberapa kolom seperti di Microsoft Excel, data di Microsoft Excel ini. Ada data jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, dan data X, Y. Jadi memiliki 8 data yang harus dimasukkan di SPSS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Setelah memasukkan data-data yang ada di Microsoft Excel tersebut, maka kita akan mengganti variabel view-nya. Name di sini disingkat bertujuan supaya memudahkan kita melihat di SPSS-nya. Tadi ini desimal ini awalnya itu 2, kita harus menjadikan 0. Labelnya itu sesuai dengan kepanjangan dari name-nya. Untuk measure-nya semuanya nominal kecuali variabel X dan Y. Itu menjadi scale. Langsung saja membuat outputnya. Klik analyze, descriptive statistic, frequency,
semuanya dipindahkan ke kanan, langsung di oke kan. Balik lagi ke analyze, descriptive, frequency, semua sini dipindahkan lagi kecuali X dan Y total. Dan statistiknya kita ambil means, median, mode, standar deviasi, minimal, maksimum. Oke. Sudah mendapatkan outputnya, kita balik lagi, klik analyze, regression, build linear. X ini mempengaruhi Y, jadi X itu independen dan Y dependen. Klik save, residuesnya centang unstandardized. Oke. Karena ini kita hanya mengambil nilai residunya, maka di outputnya kita akan menghapus nilai yang tadi didapatkan. Oke, balik lagi, analyze dan linear di uncentang, continue. Oke. Setelah mendapatkan datanya, kita balik lagi, analyze, parametric, legality, dialog, dan simple guys. Kita ambil nilai residunya. Normal dicentang, use sample data, balik ke kanan, nilai residunya. Oke, didapati nilai residu atau one simple Kolmogorov-Smirnov test. Setelah mendapatkan data ini, kita akan membuat untuk tadi. Setelah mendapatkan outputnya, frekuensi tabelnya itu jenis kelamin. Karena jenis kelamin ini semua laki-laki, berkode 1, dibuat berkode 1. Tidak ada pembanding lain karena hanya laki-laki di tabel jenis kelamin. Untuk di usia, kita mendapatkan di saat interpretasi terdapat kecenderungan nilai netral hingga positif ditunjukkan oleh tingginya skor pada angka 6, yaitu di usia 43 sampai 47, dan yang ke-8 usia 53 sampai 57 tahun. Data kedua tersebar netral merata dengan sedikit dominasi pada nilai 8, yaitu nilai 53 sampai 57. Data paling sedikit pada angka 5, itu di 15. Range usia 38 sampai 42. Lanjut ke tabel vonis. Interpretasinya itu data menunjukkan bahwa sebagian besar vonis adalah kategori kelima. Frekuensinya 31 dengan jumlah 31 orang, 16,4%. Ini menunjukkan kategori vonis. Nomor 5 adalah yang dominan, yang paling dominan. Yang 5 itu adalah vonis. Yang 5 itu adalah 76 sampai 82 bulan.
6 sampai 82 bulan. Gimana? Aman Jim? Sekitar 61,4% responden memiliki vonis antara 1 sampai 5. Sisanya berada di kategori 6 sampai 9. 6 sampai 9 di coding Microsoft Excel. 6 sampai 9. Lagi install ini apa? OBS. Data cenderung merata meskipun ada kecenderungan menumpuk di antara kategori 2 dan 5 karena vonis dominan itu kategori 3 dan 5. 62 sampai 68, kategori kelima 76 sampai 82. Lanjut ke tabel berikut, pendidikan. Data menunjukkan orang dominan pendidikan pada nomor 3, yaitu pendidikan SMP, dan 4 untuk pendidikan taraf SMA. Untuk nomor 2 SD, orang putus sekolah di SD itu paling sedikit presentasinya biasanya. Lanjut ke tabel kasus, nilai 6 itu menunjukkan lain-lain selain dari kasus korupsi, pencurian narkoba, pembunuhan, dan perlindungan anak. Apa aja yang ditambahin? Banyak. Ini menang apa ya? 42 responden 22,2%, diikuti oleh nomor 2 pencurian 19,0%, dan yang keempat itu kategori pembunuhan 17,7%. Ini menunjukkan kecenderungan responden memilih kategori tertinggi, kemungkinan menunjukkan tingkat keparahan pentingnya atau urgen yang tinggi terhadap variabel kasus. Lanjut ke tabel berikutnya, pembinaan. Nilai yang paling banyak dipilih atau paling banyak untuk warga binaan ikuti, yaitu peternakan sebanyak 15,9%. Peternakan diikuti oleh 8 pramuka, yaitu sebanyak 14,3%. Pramuka. Dan yang keenam, laundry sebanyak 13,2%. Salah data. Miring gini, cembung gini, Cok. Enggak. Kalau lewat, Cok. Oh, lewat ya. Aku nggak kok. Harus beli eser MSI. Simpulan kedua itu skor ketiga, peternakan. Keempat, pertanian. Secara besar mencakup lebih dari seperempat responden yang menunjukkan dominasi pada nilai tingkat menengah atau rendah di bawah 4. Tabel berikutnya itu frekuensi table. Statistik. Mean, median, modus, standard deviation, minimal, maksimum. Di sini di data ini menggunakan data X total dan Y total. Rata-ratanya yaitu 51,54, menunjukkan nilai telah
setengah populasi cukup tinggi dalam skala 15 sampai 60. Median 53 hampir sama dengan min, menandakan distribusi data simetris. Modusnya 54, nilai yang paling sering muncul. Modus standar deviasinya 7,796. Variasi relatif kecil, data terkonsentrasi sekitar min. Kisaran nilai range 15 sampai 60, kisaran yang cukup lebar, namun mayoritas data terkumpul dekat nilai rata-rata. Ya, totalnya rata-ratanya 93,76, skor tinggi dalam kisaran 30 sampai 18. Minnya 96, lebih tinggi dari min. Modusnya 104, lebih tinggi daripada X total karena datanya juga lebih banyak. Standar deviasinya 14.434. Variabilitas lebih besar dibanding X total, menandakan data lebih tersebar. Kisaran nilai 30 sampai 118 tentang cukup luas, menunjukkan adanya perbedaan mencolok antar responden. Ini tuh menunjukkan X total itu dua kali Y total. Y total itu 2 kali X total. Karena sesuai tadi data di Excel menunjukkan bahwa memang X total X itu hanya sampai 15, sedangkan Y total itu sampai 30. Makanya 2 kali banyaknya X total, Y total itu. Ini datanya. Untuk model summary-nya, simpulan tuh, residual dari model regresi telah diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan koreksi Lilliefors, dan hasil menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Yang kedua, ini berarti salah satu asumsi utama regresi linear terpenuhi sehingga model dapat dianggap valid dan reliable dalam konteks analisis sistematik. Ketiga tuh R 0,822 menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel prediktor X total dan variabel dependent Y total. R require itu sama dengan 0,675. Artinya 67,5% variabilitas variabel Y total dapat dijelaskan oleh variabel X total. Sisanya 32,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Yang terakhir, standard error of the estimate yaitu 8.250. Ini adalah standar galat dari estimasi prediksi. Makin kecil nilainya, makin akurat modelnya. Yang selanjutnya itu tabel ANOVA. ANOVA yaitu Analysis of Variance. Di sini F-nya itu 388.561. Nilai F yang sangat tinggi menunjukkan model regresi signifikan. Secara statistik, sig sama dengan kurang dari 0,001. Nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Berarti model regresi secara keseluruhan signifikan, atau dalam kata lain variabel X total berpengaruh nyata terhadap Y total. Tabel terakhir yaitu One Simple Kolmogorov-Smirnov Test. Simpulannya itu berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji
normalitas yang dilakukan peneliti memberikan nilai signifikan atau asymptotic terhadap 0,057. Ini datanya, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,057 lebih besar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dimiliki terdistribusikan secara normal karena mempunyai nilai yang signifikan lebih besar 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Di sini kan? Sekian dari penjelasan analisis data ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.